Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari kelas MBS 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pemahaman saya mengenai dari mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama itu ada pengertian misi perusahaan. Baik, langsung saja. Materi pertama itu misi perusahaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu misi perusahaan menjelaskan pasar dan teknologi yang menjadi sasaran kegiatan yang dinyatakan itu sedemikian rupa sehingga tergambar pula sistem nilai dan skala prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan strategik dalam perusahaan. Adapun perumusan misi dan cakupannya itu pada umumnya itu sumber ide dalam perumusan misi suatu perusahaan dapat ditelusuri pada keyakinan, keinginan dan cita-cita pendirinya. Artinya ketika seorang wirausahaan memutuskan mendirikan suatu badan usaha, ia barangkali dalam bentuk yang masih sangat umum telah mempunyai pandangan dalam bidang apa saja, bidang apa perusahaan yang akan didirikannya itu. Baik itu akan bergerak di bagaimana ini akan mengelola perusahaan tersebut. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu mengenai tanggung jawab sosial. Menurut Boni dan Kurtz yang dikutip oleh Wardana tahun 2009, tanggung jawab secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba atau kepuasan pelanggan dan mensejahterakan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kerja perusahaan. Penerapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Secara umum, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan cara membangun kekuatan bisnis di mana membutuhkan keseimbangan kesehatan ekonomi, pasar serta komunitas di Indonesia sendiri. Ada cara untuk menerapkan tanggung jawab sosial agar dapat membangun kemakmuran ekonomi pada suatu perusahaan. Selanjutnya, pengertian etika bisnis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang masih berkaitan dengan personal, perusahaan ataupun masyarakat, atau bisa juga didirikan pengetahuan tentang tata cara ideal mengatur dan juga mengelola bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal secara ekonomi maupun sosial. Selanjutnya materi ketiga yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen dan variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Nah, lingkungan umum mencakup yaitu ekonomi, sosial, politik dan hukum, demografi, kompetitif dan teknologi. Adapun analisis lingkungan, tujuan analisis lingkungan ini dilakukan agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat untuk kesuksesan organisasi. Selanjutnya kita ke materi terakhir yaitu tujuan jangka panjang. Pada hakikatnya itu tujuan jangka panjang itu dibagi beberapa menjadi bagian. Yang pertama itu profitabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan dengan teknologi, tanggung jawab kepada masyarakat, dan selanjutnya itu tidak mengelola berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu mengelola berdasarkan ekstrapolasi dan mengelola berdasarkan krisis, mengelola secara subjektif, dan mengelola berdasarkan harapan. Adapun strategi utama yaitu yang pertama itu pertumbuhan terkonsentrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, integrasi horizontal, integrasi vertikal,
deverifikasi konsentris, dan deverifikasi konglomerasi. Itulah materi singkat yang sempat saya sampaikan. Untuk tujuannya untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah manajemen strategik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.